Salam damai sejahtera, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Bersyukur di awal bulan Oktober kita berjumpa kembali dalam renungan harian di tanggal 1 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu. Kami menikmati kasih karunia-Mu di kehidupan kami. Bersyukur di awal bulan Oktober ini, kami bersama-sama terus dituntun oleh Tuhan melalui firman-Mu. Firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Mampukanlah kami untuk memahami dengan benar, dan kami pun setia berjalan pada kebenaran. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai ayat 9. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu, bunyinya. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhanlah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terpahami, hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan istana-istana para raja Yehuda yang dirobohkan untuk menahan tembok-tembok pengepungan dan mengenai pedang. Mereka akan bertempur melawan orang Kasdim dan membuat kota ini penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang kutewaskan karena murkaku dan amarahku yang berkobar. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesembuhan dan pemulihan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka damai sejahtera dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel serta membangun mereka seperti dahulu. Aku akan menahirkan mereka dari segala kesalahan dan dosa yang mereka lakukan terhadap aku. Aku akan mengampuni segala kesalahan, dosa, dan pemberontakan mereka terhadap aku. Kota ini akan menjadi nama yang menggembirakan, terpuji dan terhormat bagiku di hadapan segala bangsa di bumi yang mendengar segala kebaikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebaikan dan damai sejahtera yang kubuat baginya. Amin. Tema renungan kita ialah secercah cahaya menembus kegelapan, atau dalam bahasa Toraja dikatakan, "Den siapa arang tuun teruk kamalilinan." Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kegelapan menjadi sesuatu yang ditakuti banyak orang. Mulai dari yang sekadar takut secara normal sampai kepada ketakutan yang berlebihan terhadap kegelapan atau disebut nyctophobia. Bagi penderita nyctophobia ini, malam bukan hanya waktu tidur, tapi menjadi saat penuh kecemasan, imajinasi buruk, dan rasa tidak aman. Ia merasa seperti terpenjara dalam ruangan tertutup, gelap dan pengap tanpa rasa nyaman apalagi aman. Saudara-saudara, inilah yang sedang dialami Yeremia dan bangsa Yehuda. Firman Tuhan datang kepada Yeremia untuk kedua kalinya ketika ia masih dipenjarakan. Sebuah tempat yang sempit, gelap, dan secara manusiawi sangat tidak menjanjikan. Di sisi lain, kota Yerusalem sedang diambang kehancuran akibat serangan musuh, dan Tuhan sendiri berkata bahwa
bangsa itu sedang berada di bawah murkanya karena dosa mereka. Tapi justru di situ Allah menyatakan sesuatu yang luar biasa, janji pemulihan, kesembuhan, pengampunan, dan damai sejahtera. Tuhan tidak menunggu keadaan pulih untuk menyatakan kasih-Nya. Bahkan saat umatnya berada di titik paling kelam, Tuhan tetap berbicara. Ia berjanji bahwa kota yang penuh darah dan kehancuran itu akan menjadi nama yang menggembirakan, terpuji, dan terhormat bagiku di hadapan segala bangsa di bumi. Ayat 9. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika saat ini hidupmu terasa seperti reruntuhan, hancur karena luka masa lalu, dosa, atau situasi yang tidak bisa kamu ubah, jangan putus asa. Yeremia pasal 33 menunjukkan bahwa Tuhan justru berbicara di tengah kehancuran dan janjinya tetap berlaku. Jangan tunggu semuanya terang untuk mencari Tuhan. Berserulah kepadanya sekarang dan biarkan terangnya mulai menembus kegelapanmu. Bukankah Allah yang kita sembah jauh lebih berkuasa daripada kegelapan? Segelap apapun kegelapan tidak dapat menyembunyikan terang. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa kami bersyukur firman-Mu senantiasa kami baca dan kami renungkan, bahkan terus menuntun kami untuk senantiasa menghayati secerca cahaya yang menembus kegelapan. Kalau perjalanan hidup yang sedang kami jalani serasa seperti reruntuhan, oleh firman-Mu, Engkau menjadi sumber kekuatan kami. Kami tidak putus asa menjalani hidup ini, karena kami yakin dan percaya Engkau Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami, juga mampu memulihkan keadaan kami dari berbagai situasi dan keadaan hidup yang sedang kami jalani. Tuntun kami ya Roh Kudus, untuk sungguh-sungguh menjadikan firman-Mu sebagai suluh bagi langkah kami, sehingga hidup kami adalah hidup yang setia berjalan dalam kebenaran, apapun situasi dan kondisi hidup yang kami jumpai. Diberkatilah kami semua, dituntunlah kami untuk setia menjalani hidup ini. Dalam mengerjakan setiap tugas tanggung jawab kami, Engkau sumber kekuatan, hikmat, dan pengertian. Kiranya kami pun melakukannya dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Diberkatilah keluarga kami masing-masing, diberkati anak-anak kami dalam setiap perjuangan mereka, baik dalam pertumbuhan, pendidikan, ataupun dalam masa muda mereka. Ditopanglah kiranya mereka yang sedang sakit, dipulihkan keadaan mereka, dikuatkan dan dihiburkanlah mereka yang berduka cita. Bahkan kami percaya oleh kasih dan kemurahan-Mu, dalam berbagai pergumulan hidup yang kami hadapi, yang dijumpai oleh sahabat renungan, semuanya akan dapat ditanggung bersama dengan Tuhan. Orang tua kami dalam menikmati dan menjalani usia lanjut anugerah Tuhan, kiranya juga senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sumber kasih dan berkat yang juga menganugerahkan pertambahan usia ataupun keberhasilan yang boleh dicapai oleh sahabat renungan harian. Sempurnakan sukacita yang dialami, dan kami terus menaruh pengharapan kami. Engkaulah penopang sejati bagi bangsa kami di tengah berbagai kemelut hidup yang harus dihadapi bangsa ini. Topang dan tuntunlah pemimpin-pemimpin kami untuk tetap mampu memimpin bangsa ini dengan benar. Dan doa kami dalam kehidupan bersama di tengah-tengah jemaat maupun dalam masyarakat, kiranya kehadiran kami sebagai orang-orang percaya sungguh-sungguh menyatakan panggilan bersekutu, bersaksi, dan melayani. Tuhan, Engkau menolong kami dalam menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini
bahkan di sepanjang kehidupan kami. Segala rencana-rencana dan harapan-harapan kami bawa di dalam kuasa-Mu, karena kami percaya Engkaulah sumber hidup dan berkat. Ya Tuhan, ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Teruslah semangat dalam iman, bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus berkati.